Menjadi kaya dan sukses dalam memenuhi segala kebutuhan finansial tanpa hambatan memang sudah menjadi keinginan mayoritas manusia di dunia. Hal ini mungkin sudah dibuktikan oleh para orang asli Tionghoa atau orang berdarah campuran Tionghoa yang identik dengan kesuksesannya dalam bekerja maupun berbisnis. Karena kegigihannya dan keuletannya, mereka mampu menguasai hampir seluruh sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Bisa dibuktikan oleh salah satu pengusaha sukses sekaligus pendiri perusahaan jarum berdarah campuran Tionghoa Indonesia, Robert Budi Hartono. Total kekayaan Hartono pada tahun 2012 tercatat oleh majalah Forbes mencapai 6,5 miliar USD dan berhasil menempatkan dirinya sebagai orang terkaya ke 146 di dunia dan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Meskipun begitu, kesuksesan seseorang memang tidak dapat ditentukan dari suku atau etnisnya saja, melainkan dari diri kita sendiri. Tapi gak ada salahnya juga kalau belajar beberapa prinsip orang Tionghoa yang mungkin bisa buat kamu sukses dan kaya 7 turunan. Yuk simak ulasannya. Bagi orang Tionghoa, bekerja dengan lebih keras, rajin, ulet, dan gigih memang sudah mendarah daging. Menjadi seorang yang rajin, gigih, ulet, dan bekerja keras dibandingkan orang lain memang sudah bawaan sejak lahir dari orang Tionghoa. Jika biasanya orang-orang menggunakan waktu libur mereka untuk beristirahat atau bersantai di rumah, hal ini justru tidak berlaku bagi orang Tionghoa. Mereka lebih memilih untuk tetap bekerja atau berbisnis di hari pekan demi menambah pundi-pundi kekayaan. Maka tak heran jika orang Tionghoa bisa lebih maju dalam segi finansial dibandingkan yang lainnya. Makan bubur dulu sebelum sukses, baru bisa makan nasi setelah sukses. Pepatah ini hampir mirip-mirip dengan pepatah berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Yang sama artinya orang hidup harus bersakit-sakit dahulu, baru nanti bersenang-senang kemudian. Jika saat kita belum ada pada posisi kesuksesan dalam hidup, kita harus lebih banyak menahan diri dan ego untuk segala keinginan kita. Ya, walaupun rasanya nggak enak, tapi tak apa. Pun setelah sukses nanti, kamu bisa menikmati apa yang kamu inginkan. Pantang menjalani gaya hidup mewah dan lebih mengutamakan berhemat. Hidup hemat sedari kecil begitu ditekankan oleh kebanyakan suku Tionghoa. Kebanyakan suku dari Tionghoa lebih memilih membeli sesuatu dengan menggunakan uang cash ketimbang dengan kartu kredit atau cicilan. Jika merasa uang mereka belum cukup untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan, mereka lebih memilih untuk menunda dan menabung terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga menganut prinsip 70% 30%, yang dimana 70% penghasilan mereka untuk ditabung dan diinvestasikan, barulah sisanya untuk memenuhi segala kebutuhannya sehari-hari. Katanya sih kalau mau buka usaha, salah satu syaratnya harus bisa senyum dulu. Kebanyakan orang Tionghoa yang mulai terjun ke dunia bisnis atau berdagang, salah satunya syarat yang harus dipenuhi adalah bisa tersenyum dan ramah pada pelanggan. Mereka percaya jika mereka bisa tersenyum dan ramah dalam melayani pelanggan, maka usaha atau bisnis yang dijalankan akan laku alias laris manis. Karena menurut mereka juga salah satu faktor kesuksesan sebuah usaha bukan hanya karena harga yang murah, tapi lebih ke pelayanan yang diberikan terhadap pelanggannya. Berpikir untuk mewariskan kekayaan pada generasi keturunan. Sebagai seorang yang bekerja keras, gigih, ulet, orang Tionghoa juga dikenal dengan kebijaksanaannya. Pun mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri,
Lebih jauh dari itu, mereka juga memikirkan bagaimana kesuksesan yang mereka raih saat ini juga bisa dirasakan pada anak cucunya nanti. Maka nggak heran kalau banyak orang Tionghoa yang sukses turun-menurun terus hingga ke akhir generasi penerusnya.